Jadi di pertemuan ini teman-teman, kita semua akan membahas satu topik yang sama, yaitu adalah mengenai sales dan marketing, gitu ya. Nah, tadi juga teman-teman sudah sedikit menjelaskan gitu ya, ada 3 project setidaknya yang berkaitan dengan sales dan marketing. Jadi kita sudah sangat familiar sekali dengan yang namanya sales dan yang namanya marketing, gitu ya. Ini sudah menjadi, makanan sehari-hari di perkuliahan teman-teman di prodi AB ya. Semuanya pasti berkaitan dengan sales dan yang namanya marketing gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ke dalam marketingnya dulu. Apa sih itu marketing? Karena marketing itu sebuah proses yang kompleks gitu ya, dari A sampai Z. Kadang orang salah menginterpretasikan marketing ini selling, padahal bukan. Marketing ini adalah, marketing mah promosi, padahal bukan. Jadi yang namanya marketing kita harus tegaskan lagi di sana adalah marketing itu adalah proses dari A sampai Z. Nah, prosesnya ngapain aja? Tentu saja kalau misalkan kita rinci itu banyak banget. Tapi kalau misalkan kita implementasikan, teman-teman sudah pernah melakukan aktivitas proses marketing, ya. Nah, tadi juga teman-teman sudah menjelaskan, projeknya, ada proses marketingnya, ada proses sellingnya juga. Nah, sekarang kita bahas tentang yang marketingnya, gitu ya. Nah, pada utamanya, intinya yang namanya marketing itu adalah ini ya, profitable customer relationship. Nah, tujuan utama dari marketing itu adalah menciptakan customer relationship yang profitable. Tapi sebelum menciptakan customer relationship yang profitable, kita perlu apa? Gitu ya, perlu apa sih untuk bisa menciptakan saya dengan teman-teman 2B ini punya hubungan, hubungannya bagus, hubungannya saling menguntungkan. Berarti di balik hubungan itu ada yang ditransaksikan, gitu, ada yang dipertukarkan. Nah, intinya ketika teman-teman ditanya, marketing itu apa sih gitu ya, harus ingat satu ataupun 2 hal gitu. Nah, sekarang saya mau tanya ke Aulia Muafazah. Ada Aulia? Ada, Pak. Ada. Menurut Aulia, marketing itu apa? Ketika ditanya marketing apa, ingatnya apa? Proses memasarkan barang kepada customer. Proses memasarkan barang kepada customer. Berarti ada peralihan barang ya dari eh, produsen gitu ya, dari seller kepada customer. Oke, itu menurut Aulia. Saya mau tanya lagi ke Rashid Zain, Muhammad Rashid Zain. Rashid, kalau ditanya marketing apa, ingatnya apa? Halo Rashid, ada? Halo Rashid, coba saya cek di partisipan. Pak, Oke, ada. Rashid, ketika lihat kata marketing, dengar kata marketing, Rashid ingatnya apa? memasarkan suatu produk. Memasarkan suatu produk juga ya, memasarkan juga ya. Oke. Teman-teman ada yang punya clue lain ketika ditanya marketing, teman-teman ingatnya apa? Marketing itu ngapain? Apa sih yang dipasarkan gitu? Apakah betul hanya produknya, produk yang kita pasarkan? Apakah ada nilai, Mengenalkan produk, apakah ada Pak. sesuatu yang lebih dari produk tersebut? Mengenalkan suatu produk baru pada konsumen agar tahu Pak produk yang kita miliki. Oke, Deden, menawarkan suatu produk. Menawarkan suatu produk. Itu masih ada produknya, masih produk juga yang ditawarkan ya. Selain produk, apa yang ditawarkan gitu ya? Ketika kita beli gitu ya, beli barang, ini kan nggak hanya barangnya doang. Di samping barangnya ada apanya nih? Kenapa sih saya beli gitu? Ada Value-nya, Pak. apanya? Apa? Barusan tuh. Value-nya, Nah, itu dia. Ada yang namanya, Ciri khas. ada yang namanya ini ya. Ada yang namanya value ya. Nah, jadi teman-teman ketika ditanyakan marketing itu apa? Marketing itu adalah proses memasarkan. Ya, marketing kan pemasaran. Apa yang dipasarkan? Produk. Selain produk, apalagi yang dipasarkan? Karena kalau misalnya kita hanya nawarin produk, ini loh produk, teman-teman mau beli nggak? Nggak akan beli, nggak akan tertarik. Tapi yang kita bawa dengan produk itu adalah ada value-nya. Ini saya bawa produk loh, produknya ini punya value, produknya ini punya keunggulan. Pertama, ini bahannya liter, ini bahannya kulit
kemudian ini kualitasnya juga bagus, dijahitnya misalkan jahit rantai, kemudian di sini juga ada motifnya, ada aksesorisnya, ini fungsinya bisa sebagai dompet, ini fungsinya sebagai ini. Nah, itu kan banyak ya, ada kegunaannya, ada value-nya. Nah, bagi orang yang suka dengan kulit, pasti, oh iya, ini kayaknya punya value tersendiri deh. Saya suka banget dengan kulit, berarti saya harus beli. Nah, berarti kan yang kita bawa nggak hanya produknya doang, kita bawa rombongannya di belakang produknya itu ada yang namanya value, ada yang namanya kegunaan dan lain sebagainya. Jadi yang namanya marketing itu adalah proses penciptaan value, gitu ya. Nah, value sendiri teman-teman, value itu harus diciptakan, gitu ya, karena yang namanya lingkungan, yang namanya konsumen, yang namanya teknologi, yang namanya iklim, semuanya mengalami perubahan, gitu ya. Ini mungkin saat ini value-nya tinggi, tapi kalau misalkan 5 tahun berikutnya, value-nya gimana? Barangkali bisa jadi nggak ada value-nya, karena 5 tahun ke depan modenya bukan kulit lagi, kulit udah nggak dipakai lagi, kulit udah ditinggalkan. Jadi yang namanya value itu harus tetap diciptakan, value itu harus direspon, value itu harus dibentuk gitu ya. Nah, selain kita bikin barang, bikin produk, kita harus create value-nya. Tadi Yoga bikin yang namanya keyboard custom. Value-nya apa? Ya custom-nya itu. Custom-nya kan nggak mungkin itu-itu aja. Kalau saya suka kartun, berarti saya ingin modelnya adalah model kartun. Gitu ya. Kemudian kalau Dini senangnya misalkan K-pop, misalkan senang Korea, berarti keyboard-nya model Korea misalkan. Jadi yang namanya value itu harus terus di-create. Nah, proses marketing adalah proses meng-create value gitu ya. Ketika yang namanya produk itu kita sudah ciptakan, berarti kita harus sisipkan value-nya apa, kita harus ciptakan. Nah, sekarang kita coba ke istilah marketing yang sering kali salah kaprah ya, teman-teman ya. Marketing yang sering kali salah kaprah. Yang pertama, banyak orang ketika ditanya, marketing itu apa sih? Marketing itu jualan. Marketing itu adalah advertising program. Ternyata salah gitu ya. Yang namanya marketing itu bukan selling gitu ya. Selling itu merupakan konversi setelah program marketing dilakukan. Setelah aktivitas marketing selesai, baru dikonversi oleh selling, baru yang namanya closing gitu ya. Kemudian yang namanya advertising, advertising itu hanya satu dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan dalam marketing. Jadi marketing itu banyak gitu. Jadi teman-teman ketika ditanya marketing, yang ingat pertama kali itu adalah value gitu ya. Kata kunci marketing itu adalah value. Kemudian yang namanya marketing adalah proses. Proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan penawaran, melakukan pertukaran segala sesuatu yang memiliki value bagi pelanggan, partner, dan masyarakat luas. Jadi itu ya teman-teman ya. Yang namanya marketing itu pertama adalah value, yang kedua adalah proses. Proses untuk menciptakan, tadi meng-create, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan melakukan pertukaran. Gitu ya. Nah, pertukarannya ini adalah nanti konversi dari yang dilakukan oleh selling-nya tadi, melakukan pertukaran. Gitu. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan value? Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan value? Value itu adalah total get dibagi dengan total give. Kalau misalkan dari sisi consumer, gitu ya. Dari sisi consumer, dari segi customer, total get apa sih yang saya dapatkan dibandingkan dengan apa yang saya keluarkan. Saya dapatkan misalkan ini dompet kulit gitu ya. Yang saya keluarkan untuk mendapatkan dompet kulit ini apa? Misalkan pertama dari segi finansialnya, saya mengeluarkan misalkan 50.000, 100.000 untuk hanya dapatkan satu dompet. Kemudian saya juga untuk mencari dompet ini, saya harus searching dulu di internet, harus main-main dulu ke misalkan produsen dompet, kemudian belum cocok lagi, saya harus juga nyari-nyari kemana. Ada juga waktu, ada juga tenaga. Jadi yang namanya total gift itu adalah apa ya? Segala sesuatu yang dikeluarkan, mau berupa finansial, mau berupa apa waktu, tenaga, pikiran itu masuk ke dalam total gift. Kemudian hasil baginya semakin besar desimalnya gitu ya, semakin mendekati angka 1 misalkan ya, itu value-nya semakin tinggi gitu ya. Jadi
semakin banyak total get yang didapatkan oleh customer dibandingkan dengan total gift yang diberikan oleh customer, itu value-nya semakin besar, gitu ya. Nah, di sini total get itu dikatakan secara fungsional, emosional, dan sosial. Nah, total get itu ada 3 klaster ya teman-teman ya. Ada fungsional, emosional, dan sosial. Secara fungsional ini berupa dompet, tempat nyimpen tisu, tempat nyimpen masker, dan lain sebagainya. Emosionalnya, saya bangga banget dapat dompet ini karena ini saya dapatnya dari Garut misalkan, saya susah payah nyarinya. Sekarang saya suka banget sama dompet ini, contohnya seperti itu. Kemudian sosial, dengan memperlihatkan dompet kulit itu memperlihatkan kelas-kelas sosial. Misalkan seperti itu adalah total get ya teman-teman ya. Kemudian total gift-nya tadi saya harus mengeluarkan uang misalkan 50, 100 ribu, saya harus mengeluarkan tenaga saya, pikiran saya, waktu saya untuk beli ke Garut dan lain sebagainya. Jadi yang namanya konsepnya total get ketika lebih besar daripada total gift itu adalah good value gitu ya. Sampai sini teman-teman paham tentang konsep value? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ke Isna. Ada Isna hadir? Hadir Bapak. Oke. Isna, value itu apakah sama untuk masing-masing customer atau beda? Coba berikan penjelasan dan berikan contoh. Kalau Pak mau bisa diulang pertanyaannya. Yang tadi putus-putus. Ya, jadi gini, menurut Isna yang namanya value itu apakah akan sama di mata customer gitu ya. Misalkan di sini ada customer saya, ada Isna, kemudian ada Dini, ada Esra. Apakah nilai value itu akan sama bagi saya, Dini dan Esra? Berbeda atau sama? Berikan penjelasan atau nggak contohnya silahkan. Menurut saya sih berbeda ya Pak. Jadi kalau value yang ditawarkan oleh oleh produsen atau toko itu mungkin akan sama value yang ditawarkannya, tetapi value yang dibutuhkan oleh konsumen dari masing-masing konsumennya akan berbeda gitu sesuai kebutuhan merekanya masing-masing gitu Pak. Oke, sip. Kemudian saya mau tanya ke Rahmat. Rahmat, ada hadir Rahmat? Jadi Pak, Oke. Oh, Rahmat ternyata ini yang gambarnya motor ya. iya Di, Pak. di mana itu Rahmat? Kayaknya bukan di Pangandaran ini, Mani. Itu di puncak gua Pak. Di mana? Di puncak gua. Puncak Goa. Waduh, di mana lagi itu ya? Saya belum pernah main ke sana. Oke, Rahmat. Iya, dekat puncak gua ya Pak. Balik lagi nih ke materi value tadi. Tadi teman kamu bilang bahwa yang namanya value itu beda bagi tiap customer. Value itu yang di deliver dari tokonya pasti akan sama, tapi penerimaan dari masing-masing customer itu value-nya pasti akan beda. Rahmat bisa ngasih contoh nggak? Seperti apa? Mungkin kayak di coffee shop gitu Pak. Jadi ada yang di coffee shop Pak. Ya, Jadi kayak toko itu jual kopi dengan rasa yang sama, tapi kan ada beberapa orang yang kurang menyukai kopi atau kurang apa dengan kopi gitu Pak. Jadi bisa aja si orang itu bilang kopinya nggak enak atau terlalu asam atau gimana Pak. Seperti itu kan. oke, sip. Contohnya seperti yang Rahmat sampaikan ya, teman-teman ya. Tadi dari Isna seperti betul, kemudian dari Rahmat juga menegaskan bahwa yang namanya value itu yang diterima oleh tiap-tiap customer itu pasti beda. Nah, di sini adalah pentingnya bagi teman-teman yang di bidang marketing. Makanya ketika kita cari pasar, segmen pasar, kita harus cari segmen pasar yang tepat.
biar value yang kita deliver itu adalah value yang maksimal. Tadi kata Isna betul, yang namanya value itu ketika di-deliver dari produsen ke konsumen itu pasti value-nya sama. Tapi penerimaan antara saya dengan kalian kan beda. Karena saya dan kalian misalkan customer segmennya beda gitu. Kalau saya suka kopi, kalian nggak suka kopi. Kalau yang nggak suka kopi ditawarin kopi kan nggak bakalan mau. Tapi yang suka kopi ketika ditawarin kopi A, kopi B, kopi C, rasanya misalkan akan masuk semua. Bilangnya yang A enak, yang B enak, yang C enak gitu ya. Jadi ini pentingnya proses marketing di sini untuk merumuskan yang namanya segmenting, targeting, positioning. Kita harus cari segmen pasar kita yang cocok agar value-nya bisa maksimal. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang mau diinterupsi, silahkan langsung ya. Bapak Nah. izin bertanya. Oke, silahkan. Siapa ini? Restu, Pak. Restu, silahkan Restu. Tadi kan di rumusnya value sama dengan total target dibagi total gift. Kalau misalnya total gift itu harga dan biaya lain-lain yang bisa dihitung sama angka. Kalau misalnya total gift itu kan fungsional, emosional, sosial itu ngitung. Halo Restu. Halo, putus ya? Apa ada suaranya? Nah, sekarang ada lagi. Iya betul. Yang satu angka, yang satu kuantitatif, yang satu kualitatif gitu ya? Iya, Pak. Kemudian? Nah, kalau misalnya yang total get itu gimana cara ngitungnya gitu, Pak? Karena kan di sini juga hasilnya angka gitu 0,9 gitu. Oke, ini maaf ya. Maaf saya ilustrasikan dengan angka gitu ya. Teman-teman ini mah eksak banget gitu ya. Restu jeli banget gitu ya. Jadi teman-teman ini hanya gambaran ya, teman-teman ini hanya gambaran. Ini bukan berarti perhitungan seperti ini gitu ya. Jadi ini hanya ilustrasi saja. Ketika yang namanya total get dibagi dengan total give gitu ya, itu akan lebih besar total get, berarti value-nya semakin tinggi gitu. Jadi bukan berarti ini harus hitung-hitungan angka gitu ya, karena total get sama total give-nya juga nggak bakalan sama dari tiap customer gitu ya. Meskipun value-nya tinggi gitu ya, tiap customer itu pasti total get-nya beda, total give-nya beda. Jadi hanya sebagai ilustrasi saja, bukan hitung-hitungan kuantitatif. Gitu. Ini hanya sebagai apa ya? Bagaimana caranya kita menciptakan value. Gitu. Jadi bukan berarti angkanya juga tadi desimal gitu ya. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi saja. Ketika angkanya semakin mendekati 1, berarti value-nya akan semakin tinggi. Dan kalau misalnya dihitung rumus juga nggak bakalan dapat tadi total get-nya berapa, total give-nya juga berapa. Karena tadi Restu bilang yang satu kualitatif, yang satu kuantitatif. Gitu. Nah, kuantitatifnya juga kan nggak bisa kita samakan. Yang satu simbolnya harga, yang satu simbolnya waktu, yang satu lagi simbolnya tenaga, yang satu simbolnya pikiran. Harus masuk dulu rumus aljabar mungkin ya, baru bisa masuk yang namanya kuantitatif. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi aja Restu ya. Makasih untuk pertanyaannya. Gitu Restu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sip. Ada lagi selain Restu? Bapak izin bertanya. Oke, Siva silahkan. Pak, kalau ini kan tadi yang saya tangkap itu marketingnya produk si perusahaannya ini produk gitu, jadi value yang didapetin. Kalau misalnya perusahaannya di bidang jasa, apakah masih tetap value, Pak? Soalnya kan secara total get itu ada fungsional, mungkin kalau jasa nggak terlalu terlihat juga di fungsionalnya. Jadi apakah masih value atau gimana, Pak? Terima kasih. Nah, makasih pertanyaannya Siva. Pertanyaannya kita dari tadi bahas tentang produk. Pak, kalau jasa gimana? Ya, jasa pun karakternya sama. Jasa kan adalah segala sesuatu yang dipertukarkan. Yang dipertukarkan itu ada produk, ada jasa. Memang kalau produk tadi kan kelihatan gitu ya, produknya kelihatan, produknya ada, kita beli, produknya ada fisiknya. Tapi kalau misalnya jasa itu kan hanya dirasakan. Tapi dari yang dirasakan tersebut juga kan itu ada fungsinya gitu ya. Saya ke tukang cukur rambut, misalkan rambut saya udah nggak karuan gitu ya. Ada fungsinya juga yang dirasakan. Saya keluar dari tukang potong rambut saya rapih misalkan. Kemudian secara emosional saya lebih pede dan lain sebagainya. Berarti dalam
konsep yang sama, value juga akan melekat pada jasa, gitu ya, bukan hanya sebagai melekat di produknya saja. Ketika kita mempertukarkan jasa, di sana juga ada value-nya. Value-nya contohnya seperti apa dari jasa? Tadi dari tukang potong rambut, value-nya misalkan kalau di barbershop saya modelnya adalah model-model terbaru, gitu ya. Kemudian kalau di barbershop saya si tukang potong rambutnya itu adalah tersertifikat gitu, kemudian kompetensinya jelas dan lain sebagainya. Kemudian ruang tunggunya nyaman gitu ya. Kemudian ada hal-hal lain yang menyertai yang namanya jasa gitu kan. Jasa itu kan nggak hanya murni kita ngejual jasanya aja, tapi ada fasilitas-fasilitas lain di balik jasa yang melengkapi jasa itu dijual, dan itu adalah semakin menggenapkan yang namanya value-nya. Gitu ya Siva ya. Oh, baik Bapak. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya tentang hubungan dari marketer sama customer, dari produser sama seller gitu ya. Buyer gitu, dari seller dengan buyer gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya kita lihat di sini ya, di satu sisi ada yang namanya marketers, di satu sisi ada yang namanya customer. Marketers itu akan selalu berusaha menghubungi yang namanya customer. Marketer itu akan selalu mencoba menawarkan gitu ya, karena tugas dari pemasaran tadi adalah mengkomunikasikan value. Nah, tapi dari aspek komunikasi ini ternyata di sini kita bisa bagi ke dalam dua kategori besar gitu ya. Ada yang mempengaruhi marketers dan ada yang mempengaruhi customer gitu ya, yang disebut dengan micro environment dan macro environment. Nah, dua sisi ini, marketer sama customer, itu sangat dipengaruhi oleh micro environment. Kemudian makro juga sangat mempengaruhi customer. Begitupun marketer sangat dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan dari makro dan mikro. Dan ini adalah tugas dari marketing. Orang-orang marketing itu harus menganalisis gitu ya. Sekarang dengan kondisi makro yang seperti ini, ketika saya kontak customer saya, pas nggak ya value-nya, pas nggak ya timing-nya. Sekarang dari segi iklim, kondisinya seperti ini. Kalau saya bawa produk ini cocok nggak ya? Sekarang kebijakan pemerintah dalam perdagangan seperti ini. Cocok nggak ya kalau misalnya saya menggunakan marketplace? Sekarang saya punya produk ini datang ke customer. Nah, banyak hal yang perlu ditimbangkan oleh marketer, yaitu adalah micro environment dan macro environment. Begitupun customer. Customer karena kondisinya kemarin kondisi di luarnya lagi pandemi, yang biasanya dia shopping ke mall, apa mungkin, apa bisa dia belanja ke mall? Nggak bisa, mall semua pada tutup. Berarti si customer-nya akan beli barang secara online. Nah, marketernya juga merespon, iya sekarang kita nggak bisa jualan langsung di mall, berarti karena mallnya ditutup, kebijakan regulasi dari pemerintah, berarti kita harus buka toko online. Toko online yang seperti apa? Riset lagi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang pelaku bisnis, pelaku usaha gitu ya, dari segi marketer, customer, kemudian ada lingkungan-lingkungan yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita cek satu persatu gitu ya, di mikro itu ada apa saja, di makro itu apa saja gitu ya. Jadi mungkin ini juga sedikit pengulangan bagi mata kuliah yang pernah kalian dapatkan ya. Barangkali kita bisa saling sharing lagi, saling mengingatkan lagi di sini apa yang terjadi di mikro dan makro ya. Nah, ini tadi kita bagi dua nih, ada mikro dan makro. Kalau mikro itu adalah lingkungan terkecil dalam perusahaan gitu ya, lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan, lingkungan yang eh, apa ya berkoneksi erat dengan perusahaan. Ini contohnya adalah perusahaan ataupun marketing ya, proses marketing, divisi marketing ataupun perusahaan. Nah, di sini yang menjadi micro environment itu adalah perusahaan itu sendiri. Nah, perusahaan itu sendiri jelas menjadi micro environment. Karena yang namanya perusahaan kan itu lingkungan ya. Nggak hanya di ruangan ini aja, bahkan ruangan pun kan itu berupa lingkungan. Di ruangan kita itu ada partner kita, ada SDM-nya siapa saja gitu ya, ada divisi apa saja, kebijakan perusahaannya seperti apa, kemudian aturan-aturan kerjanya seperti apa. Nah, itu merupakan micro environment dari marketing ataupun perusahaan. Jadi ini adalah the company itself gitu ya. Perusahaan-perusahaan tersebut juga harus diperhatikan gitu ya. Ada bagian-bagian terkecil dari perusahaan, ada pegawainya, ada aturannya dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi sangat dekat yang masuk ke dalam kategori micro environment itu adalah suppliers.
Supplier jelas menjadi orang terdekat dengan perusahaan karena kita memproduksi barang. Karena kita memproduksi, kita butuh bahan baku. Berarti ada supplier yang masukin bahan baku ke kita. Kalau bahan baku nggak ada, ya kita nggak bisa produksi. Nah, otomatis yang namanya supplier masuk ke dalam micro environment, lingkungan terdekat dengan perusahaan. Kemudian selain suppliers, ada yang namanya marketing intermediaries. Marketing intermediaries ini adalah marketing channels, agen, penyalur, distributor, pokoknya apapun yang membantu menjual produk kita kepada customer itu adalah disebut dengan marketing intermediaries. Nah, di sini ada yang menarik nih teman-teman. Dalam buku Kotler disebutkan bahwa yang namanya competitors juga masuk ke dalam micro environment. Padahal jelas nih yang namanya kompetitor itu duduknya di seberang kita, di hadapan kita, dia lawan kita gitu ya, memperebutkan pasar yang sama. Kenapa yang namanya competitors itu menjadi micro environment? Teman-teman ada yang tahu jawabannya? Mungkin karena kompetitor ini juga bisa apa ya namanya? Bisa menjadi bukan menjadi apa ya? Susah apa saya ngomong. Betul, betul. Kompetitor menjadi suatu apa gitu. Teman-teman ada yang bisa bantu yoga. Kenapa yang namanya kompetitor ini harus kita masukkan ke dalam micro environment? Mungkin sebagai pembanding dari produk kitanya, Pak. Sebagai pembanding produk kita. Oke, ini siapa? Sasa. Sasha ya. Oke. Ada lagi komentar yang lain? Selain Yoga dan Sasha, kenapa kompetitor masuk ke dalam micro environment yang harus terus kita pantau? Memiliki pengaruh yang besar Pak terhadap perusahaan kita Pak. Soalnya dekat banget. Memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan karena posisinya dekat. Kalau posisinya dekat, saya ganti karena bertarung di pasar yang sama, mungkin itu relevan ya, Deden ya? Iya Pak. Ya maksudnya dekat tuh kayak produknya sama gitu kan Pak, jadi berdekat. Oke, sip. Jadi dari Yoga, Sasa sama Deden bisa kita simpulkan teman-teman ya. Jadi yang namanya kompetitor ini harus menjadi micro environment. Kita jangan sampai menjauhkan kompetitor kita. Artinya kita harus tahu semua yang dilakukan oleh kompetitor. Kan sekarang zamannya marketing intelijen ya. Kita harus tahu nih kompetitor kita ngelakuin apa aja. Jangan sampai kita nggak punya cermin, nggak punya visi terhadap kompetitor kita. Kita hanya menganggap, wah kita paling bagus, sementara kompetitor kita ternyata lebih bagus, strateginya lebih bagus misalkan. Nah itu adalah tujuannya yang dimaksud oleh Yoga tadi. Gitu ya Yoga ya. Jadi yang namanya kompetitor harus terus kita monitor supaya kita tahu dia pergerakannya sampai mana. Gitu ya, pergerakannya sampai mana supaya tidak apa ya, kita tidak agul sorangan kalau kata orang Sunda. Kita merasa terbaik sendiri, enggak. Tapi kita harus menyamakan. Kompetitor sampai mana nih? Oh, kompetitor pakainya A, berarti sekarang supaya lebih bagus saya pakainya B. Ketika kompetitor pakainya C, saya pakainya yang D. Jadi begitu ya. Jadi sebagai acuan gitu ya, sebagai pembanding tadi kalau kata Sasa gitu ya. Jadi yang namanya kompetitor juga alasannya masuk ke dalam micro environment karena adalah untuk strategi pasar gitu ya, strategi usaha, strategi bisnis gitu. Kemudian yang berikutnya yang masuk ke dalam micro environment itu adalah public. Yang dimaksud public di sini adalah bukan customer ya teman-teman, karena kalau customer itu beda lagi klasternya. Public di sini adalah contohnya pemerintah, perbankan, kemudian organisasi, yayasan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan usaha kita. Contohnya kebijakan pemerintah gitu ya, kebijakan pemerintah itu harus masuk ke dalam micro environment. Hal-hal yang harus dekat dengan perusahaan. Jangan sampai kita nggak catch up dengan perubahan kebijakan. Kata pemerintah ini nggak boleh, ini yang boleh. Kita harus tahu gitu ya. Kemudian yang namanya public di sini adalah misalkan perbankan. Perbankan itu penyedia modal gitu ya. Usaha kita nggak bakalan jalan kalau nggak ada investor. Investornya siapa? Misalkan penyedia modalnya perbankan ataupun investor swasta. Itu adalah contoh dari public. Sementara customer jelas ini adalah customer micro environment yang paling penting. Di sini juga warnanya beda sendiri gitu ya, merah. Berarti ini intensinya di sini harus tinggi. Kita harus selalu dekat dengan customer. Karena yang namanya customer itu akan selalu berubah. Kita
harus selalu mengetahui perubahan customer. Ini customer sekarang seleranya seperti apa, inginnya seperti apa, kita ikutin. Yang namanya marketing tadi kan building customer relationship profitable, gitu ya. Berarti kita harus terus menjaga yang namanya relationship dengan customer supaya tetap profitable. Itu tentang micro environment. Kemudian makro. Pak, apa sih macro environment? Apakah macro environment itu adalah lingkungan yang sangat luas selain micro environment? Bisa seperti itu. Tapi akan lebih pas yang namanya macro environment itu adalah lingkungan yang juga bisa mempengaruhi micro environment. Di sini micro environment contohnya perusahaan. Perusahaan akan terpengaruh oleh demografis, ekonomis, kondisi alam, teknologi, politik, dan juga budaya. Begitupun dengan supplier, marketing intermediaries, kompetitor, publik, dan customer. Semuanya pasti akan terpapar dengan yang namanya macro environment. Kondisi general lah istilahnya kalau misalnya macro environment ini general. Gitu ya, kondisi umum yang sangat mempengaruhi micro environment, kondisi general gitu ya. Pertama demografis. Demografis itu kan usia ya. Gimana sih yang namanya usia bisa mempengaruhi perusahaan? Ya target market kita tadi siapa? Usia berapa yang cocok dengan produk kita? Apakah generasi milenial, apakah generasi Y, atau generasi Z, tentu saja itu akan menjadi orientasi dan strategi dari perusahaan. Kemudian kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi mempengaruhi customer. Sekarang masanya krisis, misalkan susah, dapat uang, kerjaan susah, ya customer juga akan susah beli barang. Gitu ya. Kemudian kondisi sumber daya alam bisa mempengaruhi yang lain, jelas bisa. Gitu ya. Karena di sini karet banyak, kopi banyak, harga kopi, harga karet berarti nggak bisa mahal-mahal, nggak boleh banyak, nggak boleh mahal-mahal. Contohnya kemarin minyak kelapa sawit, itu kan harganya sampai mahal banget gitu ya, sampai 1 liter itu sampai 50.000 sehingga pemerintah bikin aturan gitu ya. 1 liter harus 14.000 gitu ya, itu kan juga dari political dan juga natural gitu ya. Secara kebijakan pemerintah bikin aturan minyak goreng 1 liter harus 14.000, semuanya harus nurut gitu ya, karena itu ada kebijakan. Kalau misalnya ada toko yang ngejual lebih dari itu, tokonya bisa di blacklist oleh pemerintah. Kenapa diturunkan harganya murah? Karena dari segi sumber daya alamnya kita banyak banget kelapa sawit, kenapa kita harus jual mahal gitu. Kata pemerintah seperti itu. Itu adalah contoh dari keterkaitan dari makro dan mikro, teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan? Masih cukup, Pak. Sip. Kalau gitu kita lanjut ke dalam proses marketing proses, gimana marketing proses ini menciptakan sebuah value ya. Tadi di awal kita diskusi tentang value. Value ini begini, value itu begitu, value itu bisa beda bagi masing-masing customer. Nah, sekarang gimana sih yang namanya marketing bisa meng-create sama mendeliver value? Caranya seperti ini teman-teman dari bagian yang ada di sini. Ini adalah gambar dari buku Kotler ya, An Expanded Model of Marketing Process. Marketing process untuk menciptakan sebuah value. Create value for customer and building customer relationship. Nah, di sini ada sebuah flowchart-nya ya, teman-teman ya. Untuk bisa menciptakan value gitu ya, untuk bisa meng-create value sama building customer relationship, yang pertama kali dilakukan oleh marketing adalah ini. Di sini nomor 1. Understand the marketplace and customer need and wants. Gitu ya. Kita harus tahu gitu ya. Pasar itu sekarang polanya seperti apa, tren pasar itu seperti apa, kemudian kebutuhan customer-nya seperti apa, customer inginnya seperti apa. Kita harus tahu dulu nih di sini. Ini adalah tahap awal yang dilakukan oleh orang marketing. Makanya tadi sebelum menentukan marketplace-nya, tadi pakai oranye, pakai merah, pakai hijau, sebelum menentukan barangnya, apakah saya mau jualan baju, mau jualan makanan, itu kan pasti riset dulu. Nih, di sini ada yang namanya customer research, ada yang namanya customer riset market gitu ya, ada riset pasar dan lain sebagainya. Nah, setelah melakukan yang namanya riset, tentu saja kita mendapatkan informasi. Informasi tersebut kita manage, kita kumpulkan, kita jadikan hipotesis, kita jadikan postulat. Oke, kita pilih yang satu ini. Oke, kita value-nya dapat, ini kita capture, kita bentuk sekarang, gitu ya. Nah, dibentuknya adalah dengan ini, design a customer value driven marketing strategy. Oke, kita dapat nih tren pasarnya, konsumennya perilakunya seperti ini. Kemudian sekarang kita harus cari yang serupa dengan customer yang kita riset,
ataupun value yang kita capture ini bagi customer yang mana gitu ya. Makanya di sini muncul yang namanya segmentation and targeting. Karena kan tadi value-nya kan nggak sama. Ada orang yang suka banget kopi, ada juga orang yang nggak suka sama kopi. Kita jangan blurkan, kita jangan gabungkan, kita harus pisahkan. Berarti kita harus melakukan yang namanya segmenting sama targeting, gitu ya. Kemudian nanti kita ciptakan yang namanya proposition, gitu ya. Ciptakan yang namanya positioning, bahwa kita adalah kopi yang paling bagus, kopi yang paling original, kopi yang paling wangi, dan lain sebagainya. Supaya semakin menarik perhatian dari segmen yang kita tawarkan gitu. Kemudian setelah kita bikin produknya, kita create value-nya, tentu saja harus kita follow up dengan proses yang ketiga, bikin yang namanya integrated marketing communication ya. Bikin yang namanya komunikasi pemasarannya. Kita dapat produknya, kita tahu value-nya apa untuk ditawarkan oleh customer, segeralah ke pasar. Sebarkan yang namanya informasinya, sebarkan yang namanya value-nya kepada pasar, gitu ya. Tentu saja untuk mengkomunikasikannya kita perlu yang namanya marketing mix. Produknya seperti apa kita jelaskan, termasuk servisnya, pricing-nya seperti apa, cara distribusinya seperti apa, kemudian media promotionnya seperti apa. Nah, ketika itu sudah selesai, maka akan muncul yang keempat. Aduh, ini ada yang masuk 2 orang, Isna sama Fikar, putus-putus ya. Kemudian masuk ke dalam yang keempat nih, engage customer, building profitable relationship, and create customer delight. Nah, di sini ketika kita sudah melakukan komunikasi pemasaran terpadu, tentu saja akan ada orang yang tertarik dan akan ada orang yang berniat untuk membeli produk kita. Nah, di sana kita mulai masuk proses engaging the customer, gitu ya. Ketika ada customer yang sudah berniat, kemudian closing sales, ya kita pelihara hubungan kita dengan dia, catat datanya dan lain sebagainya untuk building profitable relationship. Ketika kita punya produk baru, kita informasikan ke mereka, gitu. Kemudian kita juga terima keluhan, terima masukan dari mereka karena mereka adalah customer-customer kita. Nah, ini adalah caranya bagaimana yang namanya marketing proses tadi meng-create value sampai dengan building customer relationship. Tentu saja teman-teman ini hanya textbook ya. Aplikasinya, implementasinya di lapangan pasti akan sedikit variatif, gitu ya. Atau bahkan sedikit tricky, atau bahkan sedikit teman-teman banyak mendapatkan insight, banyak mendapatkan pengalaman untuk menciptakan tadi value sama customer relationship tadi. Tapi secara teori gambarannya seperti ini, gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa mengembangkan dari sini bagaimana tadi caranya mulai dari meng-capture value sampai deliver, kemudian create building customer relationship gitu ya. Oke. Kita masih ada waktu ya, masih ada waktu. Kemudian kita lanjut ke selling ya. Kalau tadi kita bahas tentang marketingnya gitu ya, bahas tentang marketingnya, sekarang kita masuk ke selling. Atau sebelum kita masuk ke selling, teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang marketingnya? Masih cukup, Pak? Oke, 1 orang cukup. Saya perlu Masih cukup. 2 orang sudah bilang cukup. 1 orang lagi. Saya butuh 3 suara untuk melanjutkan. Cukup, Pak. Cukup. Oke. Sip. Berarti kita lanjut ke bahasan tentang selling ya. Oke. Tadi marketingnya sudah bukan susah ya. Marketingnya sudah. Sekarang kita bahas yang namanya selling. Apa sih itu selling gitu ya? Tadi di awal saya sedikit ngasih gambaran bahwa selling itu adalah akhir dari aktivitas marketing sebelum ke closing. Selling itu adalah konversi dari marketing kepada closing. Itu harus ada yang namanya selling. Kalau di sini gambarnya ini adalah selling nih, gitu ya. Ini gambar dari selling. Selling itu berupa pertukaran tadi, gitu. Yang satu ngasih duit, yang satu ngasih barang. Itu adalah selling. Jadi kalau misalnya kita bagi 2, marketing itu tugasnya adalah to inform, gitu ya, untuk menginformasikan. Sementara selling-nya adalah bagian transaksinya. To exchange, to transaction, itu adalah bagian selling-nya. Jadi yang namanya marketing nggak bakalan ngurusin duit. Jadi kalau misalkan teman-teman ada aktivitas bisnis gitu ya, bayarnya dilakukan sama orang marketing. Itu berarti bisnisnya masih kacau gitu ya. Antara marketing dengan selling itu adalah pihak yang berbeda. Marketing dengan selling orangnya harus beda karena catatan yang mereka punya juga beda gitu ya.
memang catatannya saling berhubungan, tapi beda gitu. Ketika ngurusin informasi, ngurusin data customer, ngurusin penawaran, ngurusin promosi, itu orang marketing gitu ya, orang marketing. Tapi ketika mau closing gitu ya, ketika ini ada nih datanya mau beli, silahkan hubungi kontaknya ke sini. Nah, itu adalah bagian dari orang-orang selling gitu ya. Jadi selling bagian transaksinya, selling bagian ngurus duitnya gitu. Itu yang namanya selling. Tapi kayaknya kelihatannya enak gitu ya, selling bagian ngurusin duit, tapi prosesnya panjang banget teman-teman sebelum selling, sebelum closing gitu ya, panjang banget, berat banget. Nah, kelihatannya kayak enak gitu ya, selling tinggal dapat duit gitu ya, selling ngurusin duit, tapi sebelum closing itu prosesnya dilakukan oleh selling juga sangat rumit gitu ya, prosesnya banyak, bisa jadi dari awal lagi dan lain sebagainya gitu ya, tapi dari awal lagi tapi tidak mengambil ranah yang namanya marketing gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan selling dari bukunya Coe ya. Ini dari bukunya Coe. Coe itu adalah seorang salesman ya. Dia sudah melakukan kegiatan selling berpuluh-puluh tahun, kemudian dia menyimpulkan bahwa yang namanya aktivitas selling itu seperti ini gitu ya. What is selling? What a file sales experience like? Well, is planning out your week of calls, phoning for appointment, driving for or flying to the account location, waiting in lobbies, seeing customer and potential ones, following up on item requested, writing trip reports, and recording in your sales book information that you need to remember. Jadi yang dilakukan oleh selling itu teman-teman, yang pertama calls, melakukan panggilan, melakukan hubungan gitu ya, melakukan kontak pada calon-calon customer gitu ya. Calls-nya untuk apa? Untuk melakukan appointment, mau nggak melakukan pertemuan, mau nggak melakukan diskusi. Dia bilang di sini phone for appointment karena ini adalah B2B sellers ya. Dia salesman-nya di bagian B2B. Kalau B2B kan memang harus melakukan aktivitas tatap muka dulu, pertemuan dulu, perjanjian dulu dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian setelah melakukan perjanjian harus melakukan perjalanan, mau driving or flying katanya mereka melakukan perjalanan ke tempat lokasi pembelinya, to the account location. Kemudian setelah sampai di sana yang dilakukan oleh salesman itu adalah waiting in lobbies. Jadi kita nunggu dulu sampai misalkan partner kita menyediakan waktu, kemudian bisa bertemu dengan customer. Saying customers, bertemu dengan customer, kemudian melakukan penawaran. Gitu ya, potential ones, kita mendapatkan satu customer potensial dari sekian banyaknya calling, dari sekian banyaknya perjalanan. Gitu, itu dilakukan oleh selling. Gitu ya. Kemudian dari aktivitas tersebut itu harus dicatat oleh aktivitas pencatatan di orang-orang selling gitu ya. Perjalanannya berapa kali, callingnya berapa kali, dapat data berapa banyak yang perlu di follow up dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh selling gitu ya. Jadi prosesnya banyak banget ketika kita melakukan aktivitas selling. Nah, teman-teman juga kan pasti sudah pernah ya sedikitnya merasakan aktivitas selling dari awal sampai akhir, dari mulai menawarkan sampai kepada closing. Rasanya senang banget ketika melakukan penjualan sampai orang mau membeli, apalagi membelinya lebih dari satu. Itu rasanya wah bangga banget gitu ya. Selain kita merasa datang ke customer kita ditolak, datang ke orang kita ditolak, pada saat satu sampai kita datang ke orang, orangnya merespon, orangnya beli, wah rasanya yang ditolak tadi kita lupa karena satu orang yang membeli ini. Itu adalah feeling yang dirasakan oleh seorang tenaga penjual gitu ya. Di sini juga dituliskan the ones that I value the most were the adrenaline rush of closing the deal. Ketika closing the deal itu rasanya wah luar biasa sekali gitu ya. Kemudian, nah ini juga dalam aktivitas selling ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan ini menjadi sebuah challenge untuk kita di bidang bisnis gitu ya. The challenge for sales people. Yang pertama adalah customers don't want to see. Ya betul. Sekarang yang namanya customer itu males banget gitu ya, males banget ketemu. Yang namanya customer itu males banget ngelihat yang ada ketika ada sales datang rasanya diabaikan gitu ya. Nah, itu adalah
karakter dari customer sekarang gitu. Yang namanya customer sekarang ini teman-teman, customer itu lebih memilih mencari informasi sendiri daripada dia diberikan informasi. Benar nggak? Itu pun terjadi pada diri kita. Diri kita kan sebagai customer Betul, Pak. juga ya. Kita males banget kalau misalnya nerima informasi dari orang yang jualan. Tapi ketika kita saya butuh barang ini, kita akan segera cari informasi. Saya butuh barang ini, saya dapatkan di mana. Nah, itu adalah yang harus dicermati oleh aktivitas selling dari teman-teman yang dilakukan. Gitu ya. Sekarang karakter customer itu adalah susah banget ditemuin. Mau ditawarin apa juga, karena dia yang lagi nggak mau, dia nggak akan abaikan gitu ya. Customer don't want to see. Karena sekarang karakter customer itu seperti itu. Akan lebih menginginkan dia mencari informasi sendiri daripada dia menerima informasi dari salesman ataupun dari marketer gitu ya. Jadi makanya kita harus cari trik gimana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah turunan dari yang pertama teman-teman ya. Contohnya ini dalam industri B2B yang dirumuskan oleh Co gitu ya. Dalam aktivitas B2B gitu ya, selling B2B gitu ya, the value of a salesperson to buyers gitu ya. Most B2B customer prefers inside salespeople than outside gitu ya. Meskipun ada yang namanya teknologi gitu ya, perkembangan teknologi. Ini juga terjadi dalam B2C teman-teman. Ketika tadi misalkan ya, ketika dilakukan door to door mah customer-nya nggak mau, tapi ketika customer-nya butuh, customer pasti akan cari. Dan di sini ada peluang pergeseran tenaga penjual. Dulu mah misalkan tenaga penjualnya door to door ya. Sekarang mah akan lebih eksklusif penjualnya, salesman-nya yang diem di toko karena mereka yang akan dicari gitu ya. Jadi sekarang mah udah aja bikin yang namanya pool marketing gitu ya. Pool marketing pokoknya untuk menarik perhatian. Ketika dia sudah tertarik, dia yang akan nyari kita gitu ya. Dia yang akan datang ke kantor kita. Jadi sekarang yang namanya petugas selling gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut ketika ditempatkan kamu di divisi penjualan. Sekarang namanya divisi penjualan itu nggak hanya langsung turun ke jalan, tapi diem di kantor juga sudah menjadi pekerjaan karena customer-nya yang datang langsung. Yang penting kita aktivitas pool marketingnya harus kuat gitu ya. Karena sekarang karakteristiknya adalah tadi seperti itu. Si customer-nya nggak mau diberikan informasi, tapi ketika butuh dia akan mencari. Ini adalah kasus dari B2B dan juga relevan dengan B2C gitu ya. Ketika kita butuh handphone, ya kita datangnya kan ke gerai. Di gerai yang kita temui siapa? Orang salesnya kan. Kita butuh layanan misalkan WiFi. Kita nggak mungkin gitu ya tiba-tiba apa ya, ada orang pinggir jalan ngasih flyer gitu ya, contohnya kayak motor ya, masih banyak motor, kemudian tawaran internet, misalkan ya WiFi di rumah, itu kan banyak banget pakai selembaran di pinggir jalan, jarang kan yang diambil gitu, jarang yang ngambil gitu. Tapi ketika kita sudah bikin komunikasi pemasaran yang masif, pakai strategi pool marketing gitu ya, orang akan semakin aware, oh iya saya butuh layanan internet, oh iya saya butuh motor, ya udah kita tinggal diam di kantor gitu ya. Coba bandingkan dengan salesman yang jualan WiFi di pinggir jalan, misalkan pinggir Polban tuh kan suka ada ya, IndiHome gitu dia bikin stand di sana. Ada nggak yang di sana ngambil kertas? Kan nggak ada. Tapi yang datang ke kantor untuk nanyain Telkomsel Orbit, yang datang ke kantor untuk nanyain IndiHome itu ada terus gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan bagaimana namanya paradigma selling sekarang gitu ya. Kemudian yang ketiga ini time is the salesperson enemy. Nah, bicara tentang waktu teman-teman. Ini seperti dua sisi mata uang. Di sisi customer gitu ya, sisi customer ketika datang sales seperti wasting time. Iya, wasting time kalau misalkan si customer-nya nggak butuh barang yang dia tawarkan. Gitu ya, makanya kita harus cari tahu siapa sih yang butuh gitu ya. Nah, itu pun jadi wasting time untuk si salesman-nya. Ketika saya menawarkan barang kepada orang yang nggak butuh, ya akan wasting time juga. Pasti akan ditolak gitu ya. Makanya kita harus jeli. Ini siapa yang butuh saya? Kategorinya seperti apa? Cari orang kategori seperti tersebut. Gitu ya. Makanya akan semakin mempertinggi peluang kita untuk closing. Gitu ya. Kemudian yang keempat, ini juga ada norma baru bagi orang-orang selling gitu ya. Ketika melakukan kontak langsung gitu ya, pertemuan langsung kepada customer, ini sudah ada normanya 3 calls per day ataupun 3 pertemuan sehari itu sudah cukup gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dapat data 100 gitu ya, kita datangin 100 satu hari itu tenaga, biaya, berapa banyak yang keluar gitu ya. Kemudian kita ngelakuinnya rusuh gitu ya, nggak diprospek, nggak diprogres, ya akan
terbuang sia-sia dari 100 tersebut. Tapi kalau misalnya kita pelan-pelan gitu ya, dari 100 tersebut kita identifikasi dulu, ini kayaknya yang paling cocok nih, kita hubungin dulu, kita komunikasi enak, ada sedikit peluang untuk misalkan closing gitu. Ya ini adalah challenge untuk sales people sekarang gitu ya, dalam periode sekarang. Barangkali untuk 2-3 tahun ke depan pasti akan ada perubahan lagi gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut gitu ya, kita lanjut teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti di belakang ya. Oke, nah sekarang antas sales dan marketing, how do they work together gitu ya, gimana mereka caranya berjalan beriringan gitu. Tadi teman-teman udah cerita, Pak di project-nya begini gitu kan, di sana ada marketingnya, di sini ada sales-nya gitu. Di mana irisannya gitu ya. Nah, sekarang kita cek di mana irisannya, barangkali bisa diilustrasikan dengan ini ya. Bisa diilustrasikan dengan ini. Pertama, ketika kita punya ide ingin jualan. Jualan apa? Jualan buah. Buah apa? Ada pertanyaan lagi. Bagus sih jualan buah satu jenis aja, gitu ya. Jualan buah satu jenis aja, semangka, atau jualan buah yang banyak. Ada semangka, ada apel, ada jeruk, dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan. Pertanyaan itu tentu saja harus dijawab. Dan dijawabnya adalah oleh orang-orang marketing, gitu ya. Oleh aktivitas marketing, gitu. Dicari lah gitu ya jawabannya. Oh iya, kayaknya bagus deh kalau misalnya kita ngejualnya hanya satu jenis produk. Alasannya karena apa? Oh iya, karena kondisi pasarnya di sini kita lebih bagus menjual produk buahnya variatif, ada semangka, ada mangga dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dijawab oleh kegiatan marketing. Nah, kemudian yang namanya selling. Selling itu kita bagi klasternya di sini. Pada saat ada customer datang ke jualan kita, customer nanya, ini mana yang bagus? Ini mana yang harganya paling murah? Ini harganya berapa? Itu adalah dari aktivitas selling. Ini kelihatan kan ibu-ibu di sini ya contohnya ya. Nah, itu dilakukan oleh aktivitas selling. Selling tadi nggak hanya ngejawab, yang paling bagus ini Bu, yang apa ya, yang tangkainya udah kering, yang ujungnya udah kering, ini harganya 10.000, ini 8.000, bedanya ini, bedanya apa, itu adalah aktivitas selling. Sampai dengan membuktikan, Bu ini semangkanya bagus gitu ya, kalau misalkan Ibu mau coba, saya coba potong ya, dipotong, bread, ini warnanya merah, merah Bu. Merah itu artinya bagus, manis, dan lain sebagainya, kualitasnya bagus. Nah, itu yang dilakukan oleh selling. Dari selling dengan marketing kan ada irisannya ya. Tadi dari aktivitas selling, dia juga to inform juga ya, memberikan informasi. Tapi memberikan informasinya pada orang yang sudah akan membeli gitu ya. Supaya meningkatkan intensi mereka untuk membeli. Ketika saya melihat oh iya semangkanya bagus merah dibelah langsung di sana gitu ya, masih seger, ya udah saya beli. Nah, itu adalah aktivitas dari selling gitu. Jadi dari sini jelas ya teman-teman ya, perbedaan dari aktivitas marketing dan selling dari yang bisnis rutinitas dilakukan. Jelas ya teman-teman ya? Jelas, Iya, Pak. Pak. Jelas, Pak. Sip, kalau gitu berarti saya lanjut 2 slide lagi teman-teman. Ini tentang customer status. Di sini juga bisa membedakan sebelah mana aktivitas marketing dan sebelah mana aktivitas dari yang namanya selling. Nah, pertama dari customer statusnya. Dari customer statusnya bisa digambarkan dalam marketing funnel seperti ini teman-teman. Ini adalah corong ya, berupa corong, flow-nya ke bawah gitu ya. Ini dari orang yang mau belinya, dari jumlahnya gitu ya. Dari atasnya ini adalah inquiries, ke bawahnya adalah di sini closing-nya, sales call-nya gitu. Nah, yang namanya marketing itu adalah to inform. Ketika namanya to inform itu adalah attract customer. Sementara selling di sini adalah action-nya. Di sini adalah closing-nya. Tapi Pak, kan sama di sana juga ada orangnya, di sini orang di level inquiry, di sini juga ada orang di levelnya leads, di sini ada qualified leads. Bedanya apa sih Pak? Oke, marketing di sini adalah to inform. To inform-nya pada siapa? Pada orang yang ada, pada semuanya, pada pasar. Di pasar ada siapa? Banyak orang, berarti kita harus to inform kepada banyak orang. Dari banyak orang ini, ada beberapa yang tertarik gitu ya. Ini bedanya tertarik, ini adalah ada yang tertarik dan ada yang tidak tertarik. Kemudian bagian mana yang harus di follow up oleh sales?
bagian yang mereka tertarik dan mereka punya niat, gitu ya. Ini mereka yang tertarik dan punya niat. Kemudian diprospek lagi, gitu ya, diprospek lagi. Ini yang tertarik, yang punya niat, dan yang punya duit. Nah, ketika sudah sampai sini baru bisa kita konversi kepada sales call. Jadi di sini adalah irisan dari customer statusnya. Ada yang orang yang ketika sudah kita informasikan, ya semua orang juga tahu, tapi tidak semua orang tertarik. Ini ada yang tahu dan tertarik. Kemudian di sini ada lagi orang tertarik dan punya niat. Kemudian di sini adalah orang yang tahu, tertarik, punya niat, dan punya duit. Gitu. Ini adalah pembagian aktivitas dari customer status, di mana posisi marketing, di mana posisi selling. Kemudian satu lagi bisa dibuktikan dengan yang namanya buyer's journey, ya teman-teman ya. Dari buyer's journey ini adalah kondisi dari customer-nya. Sama seperti tadi, ini adalah marketing funnels gitu ya, flow-nya dari atas sampai ke bawah. Kalau tadi kondisinya, kalau tadi itu adalah statusnya, kalau ini adalah kondisinya. Tadi kita to inform kepada pasar, jadi menjadikan pasar itu jadi mengenal gitu, jadi membuat aware gitu. Di sini adalah tugas dari marketing. Kemudian tugas dari marketing itu adalah membuat interest, membuat tertarik gitu ya, membuat dipertimbangkan gitu. Nah, mulai dari sini, dari mempertimbangkan sampai kepada purchase itu adalah bagian follow up dari kegiatan selling gitu ya. Setelah dibuat dipertimbangkan, kita buat dia semakin tertarik gitu ya. Kita ciptakan dia semakin memiliki minat. Contohnya tadi ada ibu-ibu yang datang ke toko semangka. Tadinya dia cuman, oh ya saya butuh buah, tapi saya masih ragu nih buahnya bagus nggak ya semangka. Semangka biasanya jelek. Ketika kita dalam aktivitas selling, kita potong si itu mangga, kita liatin warna merahnya, pasti orang yang akan beli semangka beli karena tahu kualitasnya warnanya merah dan rasanya manis, dibeli. Nah, itu adalah aktivitas dari selling, kemudian dia melakukan yang namanya purchase. Nah, ini adalah aktivitas dari selling. Nah, dari sini jelas terjadi pembagian yang namanya tugas marketing sebelah mana, tugas selling sebelah mana, gitu ya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam aktivitas perkuliahan pertama ini tentang overview dari marketing and selling. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ini slide terakhir dari yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Masih cukup, Pak. Dari Yoga cukup? Iya, Pak. Dari teman-teman lain ada pertanyaan? Oke, dari Siti cukup. Kemudian dari Puspita ada kabar nih, Puspita gimana, cukup atau kurang? Dari saya cukup, Pak. Oke, kalian sudah menyatakan cukup, berarti untuk meyakinkan saya materinya cukup, saya ingin tanya pada beberapa orang tentang perbedaan dari marketing dan selling gitu ya. Bisa nggak teman-teman ngulas gitu ya? Saya coba tanya ke cowok dulu deh yang pertama. Yang pertama Riuh Ramadan Rustandi, ada? Ada. Oke. Ini panggilannya siapa nih? Riuh, Ramadan, atau Rustandi? Riuh, Pak. Riuh, oke. Riuh, coba kamu berikan gambaran gimana perbedaan antara aktivitas selling dan marketing. Apa bedanya, seperti apa? Halo, Riuh? Iya, Pak. Sebentar. Ada teman-teman yang bisa membantu, Riuh? Gimana perbedaan antara marketing dan selling? Wah, pas mau Saya izin, Pak. Oke, silakan Puspita. Menurut saya kalau untuk selling sendiri itu untuk proses meyakinkan para pelanggan untuk membeli produk dari yang kita miliki. Sedangkan dari marketing itu sendiri itu proses untuk mempromosikan suatu produk yang kita miliki untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi atau bisnis tersebut. Oke, sip, Puspita. Saya mau dengar suara dari laki-laki sekarang supaya seimbang.
Siapa yang mau menyampaikan lagi? Closing tentang Raffi. Raffi, silakan Raffi. Jadi kalau misalnya proses marketing itu ibaratkan seperti menggiring dulu Pak orang-orang dan mengenalkan mengenai produk atau misalnya jasa yang ditawarkan. Nah, sedangkan selling itu merupakan proses dari finalisasi orang-orang yang sudah digiring tadi menjadi calon customer gitu. Oke, sip. Hingga Kalau akhirnya gitu closing. closing ya. Oke, Raffi sama Puspita, makasih untuk closingnya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi saya bilang di awal memang ini hanya mengulang gitu ya aktivitas selling dan aktivitas marketing yang pernah teman-teman lakukan di project, kemudian kita diskusikan lagi di sini. Gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan mana aktivitas marketing, mana aktivitas selling, dan itu memang harus dipisah. Gitu ya, nggak bisa dicampur aduk gitu ya. Kalau campur aduk ya akan agak sedikit banyak banget pekerjaannya ya. Tapi ketika kita bagi mana marketing, mana selling, itu akan semakin fokus dan akan semakin mempermudah tujuan bisnis kalian ke depannya gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa tadi dengan closing dari Raffi sama Puspita itu sudah memberikan sinyal bahwa kalian bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita hari ini. Kemudian teman-teman masih punya tugas, nanti silahkan baca lagi, download lagi bukunya, baca-baca lagi untuk menambah informasi dan pengetahuan yang kalian tahu dengan membaca dan tadi melakukan akses di Google Classroom juga ya. Nanti cek minggu depan, hari Selasa, sudah ada tugas untuk hari Selasanya ya. Terima kasih untuk sesi pagi hari ini teman-teman kelas B. Kemudian nanti jangan lupa untuk absen ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan sampaikan di grup ataupun di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup forumnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi